kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana saya sudah menyelesaikan satu modul. Di dalam satu modul itu ada 4, di antaranya 1.4 yaitu budaya positif. Selamat datang Ibu Bapak Guru hebat SD Negeri Galipawati. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling bisa, bukan juga berarti saya yang paling paham, tetapi kita mari bersama-sama berkolaborasi, sharing bersama. Mungkin Ibu dan Bapak Guru juga di sini ada yang lebih paham mengenai budaya positif. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan ini, yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi, hukuman, yang kelima keyakinan kelas, keenam restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol sebagai guru, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Terima kasih tak lupa saya ucapkan atas ketersediaan Ibu beserta Bapak bisa datang ke acara ini dalam mewujudkan aksi nyata yang akan saya laksanakan. Tidak usah serius-serius, Bu, santai aja ya. Kita bisa bersama. Baik, kita ke materi pertama. Mungkin tidak baru juga, tetapi memang ini baru saya temukan dalam materi guru penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kita mengubah pemikiran kita mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa? Coba Ibu, Bapak, saya minta bantuannya. A dan B atau Anda dan teman Anda, dan di sana boleh berdua berpasangan. Ya Bapak. Oh itu ada kamar. Coba sobek secara kertas atau apapun yang ada di depan Ibu Bapak semuanya. Letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Tidak dua-duanya, satu orang yang memegang, lalu teman yang satunya berusaha untuk membuka. Nah, berbagai teman yang kedua berbagai cara untuk meminta temannya membuka kepala di kanan. Apa yang terjadi? Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara lain. Saya beri waktu. Pasrah aja aku mah. Pasrah aja aku mah. Pasrah aja aku mah. Pertama. Saya yang pertama. Ada yang tidak. Bu Anis tidak terbuka. Bapak paling pertama terbuka. Nah, paradigma yang tadi kita mengilustrasikan bahwa sebetulnya dari kepalan tangan tadi menurut Ibu dan Bapak, siapa yang punya kontrol paling utama? Jadi diri kita. Jadi kalau Bapak ini udah saya mau buka, gitu kan ya. Tapi ada yang memiliki sekuat tenaga supaya si genggaman tangan itu jangan sampai terbuka. Nah itu siapa yang mengendalikannya? Apakah teman Anda? Bukan, tetapi tetap diri sendiri. Bahwa
aja. Jadi mereka menurut itu kalau ada kita, kalau tidak ada kita mungkin mereka juga tidak akan menurut. Kemudian terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi tidak tentu kan, siapa tahu sih kritik pemasukan itu kan malah membuat kita tidak memiliki karakter yang baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau siswa nurut sama kita selalu berpikir saya berhasil gitu. Padahal itu belum tentu kalau kita misalnya tidak ada. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, apalagi sekarang ada istilah merdeka belajar. Itu tidak bisa kita memaksakan segala sesuatu sesuai keinginan kita kepada peserta didik. Ya, sesuai seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa yang disebut merdeka itu harus sesuai dengan keinginan murid. Kita sebagai guru hanya posisi pemotivasi dan pengontrol. Ya. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam perubahan respon teori kontrol? Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pada kenyataannya tidak. Bahwa kita itu hanya berusaha memahami pandangan orang tentang dunia yang ada di sekitar kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita kalau murid melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita berkata, itu teh salah, nakal. Padahal mungkin saja si perilaku anak tersebut memiliki tujuan yang kita tidak tahu tujuannya itu apa. Apakah mereka itu ingin memberikan protes kepada kita, atau mungkin mereka hanya ingin perhatian dari kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti kepada murid juga. Kalau di depan kita mereka iya bu, di belakang kita tidak tahu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir harus menang dan menang. Jadi tidak ada kalah, tidak ada menang. Semuanya harus ada win-win solution. Itu mungkin paradigma stimulus respon yang harus kita ubah. Nah, kalau kita sudah memiliki teori kontrol yang baik, otomatis kita mampu memberikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin itu sering kita artikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi menurut yang tidak nurut itu artinya menurut kita adalah tidak disiplin. Itu pemahaman kita. Baik dari bahasa artinya belajar. Makna asalnya dari berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid. Nah, ketika kita menghubungkan bahwa disiplin itu sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang menurut kita itu membuat murid harus mengikuti aturan-aturan yang kita buat selama ini. Nah, lalu yang bagaimana yang dikatakan disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu disiplin yang datangnya dari diri mereka, bukan dari paksaan ataupun dari suatu yang harus dilakukan. Tapi memang mereka ingin melakukannya dengan sukarela. Semua disiplin harus lahir dari diri siswa. Mereka menyadari bahwa memang saya harus melakukannya bukan karena
aturan yang dibuat. Nah, kemudian bertujuan untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi mereka itu melakukan sesuatunya dengan hati yang ikhlas sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan tanpa paksaan. Ini, nah diharapkan setelah mereka melaksanakan disiplin-disiplin positif, mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat manusia, tujuan nilai yang ingin dicapai sejak hidup. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, itu menurut Dr. William Besser pada teori kontrol. Nah, kalau kita jelas ya, kita harus memiliki nilai kebajikan yang paling utama sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yang terdapat pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo ibu-ibu, masih ingat? Coba itunya tepuk apa? Kepetan. Kalau profil pelajar Pancasila, coba kita bersama-sama menyanyikannya. Boleh berdiri? Ya. Boleh berdiri? Pelajar ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita nyanyikan itu harus muncul di dalam diri peserta didik kita semua. Ya, tentunya 6 dimensi ini sering kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, kalau anak itu sudah kita mengetahui teori kontrolnya, kemudian dapat menciptakan disiplin positifnya, maka apalagi yang membuat peserta didik kita itu melanggar aturan atau bahkan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan anak itu. Mungkin ada satu lagi, yaitu kebutuhan dasar sebagai manusianya tidak terpenuhi. Ya, coba kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia itu harus memiliki 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Harus memiliki apa kira-kira kita untuk bertahan hidup? Ya, survival. Ya, memiliki apa? Yang menunjang kita untuk bertahan hidup? Materi. Sandang, pangan, dan pakan. Itu adalah sesuatu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin peserta didik itu ada yang orang tuanya berpisah ya, sehingga kurang kasih sayang. Nah, suka ada yang cari-cari perhatian. Ingin saja sama kita disebut namanya. Mungkin saja bahwa peserta didik itu mengurangi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima oleh kita. Ada yang kalau apalagi kelas kita ya baru kita ibu, mungkin kalau terlalu sering dia melakukan itu mungkin saja kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Kemudian ada penguasaan. Ada anak yang suka sok ingin merajai gitu ya, menjadi pemimpin, ingin diikuti apa kata dia, teman-temannya harus nurut. Mungkin penguasaan dia terhadap dirinya belum terpenuhi. Atau dan kebebasan. Ada ketika lagi belajar dan kita malas, gak mau duduk, tidak mau mendengarkan. Nah, mungkin dia lagi butuh kebebasan yang memang kebebasannya dia tidak terpenuhi, ya. Atau kesenangannya. Ada yang misalnya lagi belajar nyanyi aja, berarti dia kesenangannya belum terpenuhi. Kalau ngantuk? Ya, kalau ngantuk berarti dia butuh tidur. Ya, sehingga kesenangan untuk tidurnya tidak terpenuhi. Ya, nah jadi kebutuhan dasar ini supaya peserta didik kita sesuai dengan apa yang kita harapkan harus kita penuhi. Kita harus mencari tahu latar belakang kebutuhan
kemudian apa teori motivasi apa atau hukuman atau penghargaan atau restitusi yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Ya, ibu-ibu dan bapak, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dilakukan itu ada 3 motivasi. Ada motivasi dalam diri. Yang paling bagus adalah ini motivasi internal, karena ini adalah tujuan disiplin positif. Ada motivasi eksternal. Jadi anak itu menurut kita disiplinnya itu mungkin hanya untuk menghindari hukuman. Ya, jadi kalau saya tidak melakukannya pasti saya dihukum. Nah itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Kalau saya tidak memakai topi pasti nanti setelah selesai upacara saya akan disuruh berdiri di depan. Berarti dia itu menggunakan topi bukan karena dia sendiri, tapi karena takut dihukum. Atau ada untuk mendapatkan imbalan. Ya, makanya sekarang kan dilarang adanya rankingnya dirapor, terus ibu guru dilarang memberikan reward berupa benda atau materi, karena mungkin saja keinginannya itu hanya untuk diberi imbalan atau bahkan hanya untuk dipuji. Nanti kalau aku pakai baju ini, ibu ini bilangnya aku baik, soleh, cantik gitu. Jadi bukan dari diri sendiri. Nah yang harus kita pergunakan adalah dia mengikuti dirinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu adalah motivasi internal sesuai dengan tujuan disiplin positif. Nah kita harus mengantarkan anak murid kita sampai memiliki motivasi ini, bukan motivasi dari luar. Nah, kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan? Karena penghargaan juga itu merupakan suatu hukuman. Jadi anak itu sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Apa itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang? Jadi kalau motivasinya datang dari luar, itu biasanya jangka pendek, ya, bukan jangka panjang. Jadi mereka itu hanya menurut atau mau melakukan sesuatunya karena ingin menghindari hukuman atau ingin dipuji oleh orang lain. Penghargaan hukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan ini, kadangnya, contohnya saya di kelas saya. Ketika ada yang membacakan puisi, anak-anak yang lain itu pasti yang bagus Bu Devita. Jadi kalau apa-apapun mereka sudah memiliki pemikiran bahwa yang akan bagus membacakan puisi adalah Devita. Itu karena mungkin saya dalam memberikan pujian atau memberikan itu tidak sebanding dengan apa yang saya berikan kepada Devita. Mungkin teman-temannya kurang diberi penghargaan oleh saya. Nah itu yang disebut dengan hukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas seperti yang tadi. Jadi anak-anak yang lain itu sudah merasa saya mah nggak bisa, pasti yang bagus itu Devita, pasti yang paling kesatu adalah Devita. Pasti jadi semakin menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi semakin malas gitu. Pasti nanti kalau di ranking, yang ranking 1-nya segini lagi ya, yang ranking 2 segini lagi. Bukan datang, saya harus bisa bukan, karena ibu guru melakukannya mungkin berbeda saat memberikan penghargaan ini. Nah, selain hukuman, penghargaan, tentunya kita juga selalu memberikan konsekuensi kepada anak. Ya, konsekuensi itu jadi kalau kamu tidak melakukan sesuatu, apa yang akan kamu ya Bu, saya nanti sama ibu disuruh tidak memakai sepatu karena sepatu saya salah. Nah, misalnya harus pakai hitam, ya memakai warna putih. Nah, ada hukumannya karena sudah tahu aturannya bahwa tidak boleh menggunakan sepatu hitam dan dia menggunakan sepatu warna merah, dia tahu konsekuensinya. Itu pun tidak efektif, ya sebetulnya karena penguatannya jangka pendek dan membutuhkan monitoring yang berkelanjutan. Artinya
artinya kita harus sampai tahu si siswa itu melaksanakan tidak konsekuensi yang telah harus dia terima. Murid menghormati, hanya menghormati dan kehilangan waktu untuk merefleksikan. Jadi karena mereka sudah tahu bukan merefleksikan, nanti saya tidak boleh salah lagi ya, tetapi dia akan sibuk dengan pasti saya nanti akan dikasih hukuman karena saya sudah melanggar. Itu kalau dengan nah, terus kita harus bagaimana? Tadi konsekuensi hukuman dianggap tidak efektif, kemudian konsekuensi tidak efektif. Nah, saya kasih contoh pembuka. Kemarin saya perhatikan, tapi nilai kebajikannya diganti menjadi rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas itu. Pada saat kami membantu teman-teman tugas kelompok, saya menghargai, tapi bukan menghargai, tapi artinya peduli. Pada saat memungut kertas yang berserakan di lantai, misalnya membersihkan di sana, nah terima kasih untuk misalnya. Tapi kita nilai kebajikannya sebenarnya apa? Rasa tanggung jawabmu terhadap kebersihan yang ada di sekitar. Jadi kita bisa memberikan nilai-nilai kebajikan yang walaupun ucapan-ucapan atau perkataan kita sudah baik gitu ya. Saya menghargai itu artinya kepeduliannya kepada dia. Nah, coba tadi saya udah ada hukuman, konsekuensi, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 1 hukuman. Lalu ayo lagi menyanyi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Bukan hukuman. Hukuman. Coba yang konsekuensi. Kalau konsekuensi datangnya dari dirinya, tapi kalau hukuman dari lawannya. Boleh ya. Tapi sampai konsekuensi. Ya. Coba ada yang berarti kalau saatnya nomor 1 tadi sepakat ya semuanya hukuman. Yang kedua ada konsekuensi, ada hukuman. Coba yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Ingat-ingat ya jawaban teman-teman semua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi Konsekuensi. dia sudah nyoret kertas temannya, jadi dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu di seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh Mengenakan seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatunya jadi tidak menggunakan sepatu. Jadi si muridnya itu karena tidak menggunakan sepatu hitam, jadi dia di seharian nggak boleh pakai sepatu di sekolah. mengenakan sepatu sehari. Ya salah saya. Konsekuensi. Tidak mengenakan akhirnya. Konsekuensi. Disuruh itu kan disuruh. Salah saya mengenakan Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. konsekuensi. Coba konsekuensi atau hukuman? Karena datang terlambat konsekuensi. Ayo kita. Supaya membuktikan. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Jadi mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi? Oh, itu hukuman. Aku juga satu. Nomor 1 tadi hukuman. Ya. Tuh saya ada. Kalau disuruh berarti itu mah Hukuman. hukuman. Kalau konsekuensi itu ada dia tahu dulu gitu. Tahu Bisa kalau dia sendiri. melaksanakan. Nah ini bedanya. Ya. Apa yang mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dan jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan
dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dikasihkan untuk sementara. Itu perbedaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Kalau sudah jelas. Lalu kalau tadi hukuman tidak efektif, konsekuensi membuat tidak nyaman, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Ya, itu kita melakukan restitusi. Masuk bisa. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang benar. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk mengatasi dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak dipaksa. Ya, nanti saya akan berikan contohnya bagaimana dalam menerapkan restitusi kepada peserta didik. Nah, ciri-cirinya apa yang restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan. Kalau tadi kan hukuman karena dia salah maka dihukum. Konsekuensi karena dia tidak melanggar sesuatu berarti mendapatkan konsekuensi. Tetapi di restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau saya sudah melakukan kesalahan, saya harus bagaimana? Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dianggap cara yang paling baik dan dibanding hukuman dan konsekuensi. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti peserta didik itu harus dibagi aja, kalau kamu seperti ini kamu perlu bagaimana dan harus apa. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa merasa dihukum, tidak merasa diasingkan, gitu ya. Nah, identitas gagal, identitas sukses, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, nanti sesuatu yang terjadi restitusi merupakan pilihan. Jadi tidak dipaksa kalau di dalam restitusi. Tindakannya nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang dan untuk murid dalam jangka pendek. Kalau dalam hukuman, korban itu mendapatkan keadilan tujuannya. Nah, kalau konsekuensi bisa diabaikan, ini mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti seperti tadi ada yang sakit fisik ataupun sakit hati, tidak membuat tidak nyaman. Kalau ini akan mendapatkan penguatan sehingga percaya dirinya muncul kembali. Perlakuannya agresif meningkat, maka hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan masalah kalau di dalam restitusi masalah bisa terpecahkan karena kita nanti bertanya kepada peserta didik, kamu akan seperti apa kalau setelah melakukan kesalahan itu. Sistemnya tidak akan berlanjut bila murid tidak takut kalau pada hukuman. Kalau konsekuensi kita memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dia sudah belum melakukan konsekuensinya setelah melakukan kesalahan. Tetapi kalau di dalam restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ya, kalau di dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak lanjut pada kehidupan kita, konsekuensi membantu penerapan. Kalau restitusi fokus pada permasalahan dalam jangka waktu yang panjang karena solusinya juga datang dari diri mereka sendiri. Ya, contoh perkataannya, kalau dalam hukuman kamu harus, kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak ditanya kembali apa yang harus mereka lakukan. Ya? Murid akan membenci peraturan pada hukuman dan kalau konsekuensi menghormati, kalau restitusi akan menghormati dirinya sendiri. Ya,
semakin negatif, netral ini adalah disiplin positif. Nah, kita sudah tahu tadi ya bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak supaya datang dari diri sendiri, kemudian teori kontrolnya, lalu kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrolnya yang seperti apa 5 posisi kontrolnya? Nah, ya, guru memiliki 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Dia kalau guru bertindak memiliki posisi sebagai teman atau menjadi pemantau atau dia akan berperan menjadi manajer. Nah, yang paling baik yang harus kita lakukan adalah ketika kita sebagai seorang manajer. Contoh ya, saya kasih dulu contoh satu. Guru berbuatnya kalau penghukum menyakiti, menyindir gitu ya. Kalau menghardik mungkin kita tidak pernah kita lakukannya di sekolah kita. Membuat rasa bersalah, berceramah seperti ibu kecewa kamu telah melanggar aturan yang ibu buat. Nah itu merasa si anaknya itu sangat merasa bersalah. Atau misalnya membuat teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Coba kamu ceritakan sama ibu, kenapa kamu itu? Kalau menghitung ibu lihat kamu tadi melakukan kesalahan ya. Nah, tapi kalau sebagai manajer kita akan mengajukan pertanyaan, alasan-alasan mengapa mereka melakukan seperti itu. Ya, nah ini ibu contoh supaya lebih jelasnya kita itu posisi yang harus dilakukan sebagai guru yang ideal. Saya bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukuman keras ya intinya. Ini guru PPU. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malas ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Apa ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf bu. Gusti Naren, kamu suka ya dari ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya bu. Habis. Maaf ya. Selamat saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap badannya tidak bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin ibu begitu saat Bisa bu. ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen tadi. Kamu ini ada-ada saja. Gaya bukti teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, betul. Wah, ini yang sama. Wah, CCTV monitor. Oh, mantap. Tapi nanti di sini ada bedanya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
posisi manajer, ya, posisi dinilai ideal. Ini adegannya kayaknya udah diganti deh sekarang. Selamat pagi Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tadi. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang Gimana Ibu, Adik, Ibu Bapak setelah melihat contohnya bahwa kita bisa merefleksi ya selama ini kita ada di posisi mana, di 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan setelah kita mengetahuinya kita bisa mengubah posisi yang berbeda. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, coba kira-kira siapa yang mengatakannya sebagai posisi yang mana? Apakah ya guru? Maksudnya di posisi mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah di sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, merasa bersalah, atau dia sebagai teman, atau sebagai manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman. Ada yang sebagai kata ibu sebagai apa tadi? Sebagai teman. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dikatakan sebagai posisi yang
yang mana? Benar. Ayolah, lakukan demi ibu. Adik, ayolah, keempat. Ya apa itu keempat itu? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Saya benci banget sekali dari kamu itu biasanya diucapkan sebagai teori kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar mendukung. Ayolah, lakukan demi ibu itu. Apa kamu mendapatkan stiker? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir itu yang diucapkan oleh posisi seorang penghukum. Nah tadi supaya kita bisa menerapkan seorang manajer, berarti yang paling utama kita adalah harus membuat dulu keyakinan kelas supaya mereka bisa tahu apa salahnya mereka dan harus bagaimana mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Ya. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Karena supaya muncul motivasi intrinsik. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biasanya yang suka naik motor, mengapa kita itu peraturan harus menggunakan helm? Kesadaran sendiri apa keselamatan Polisi. Polisi. Kenapa kita melakukan memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk apa? Biar tidak terkena COVID. Iya, supaya menjaga kesehatan diri kita. Karena kita yakin dengan begitu bahwa kita, mengapa kita memiliki peraturan yang siapa kita waktu pada saat mengikuti pelatihan. Disiplin. Tidak kesiangan. Dari panggil. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kegiatan pembuatan keyakinan kelas, bukan saya sudah membuatnya ya. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya teman-teman semua di sini bisa menerapkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan dulu pengarahan, kemudian diajar diskusi, ditulis mereka memiliki keyakinan apa untuk memunculkan sikap disiplinnya. Kalau sudah, lalu ditempelkan, nanti mereka akan muncul misalnya saya harus ke sekolah datang tepat waktu. Jadi si aturan itu bukan berasal dari kita sebagai guru, tetapi kelihatan dari murid yang harus mereka yakini karena berasal dari dirinya sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini yang harus kita pacu dan kita tumbuhkan supaya peserta didik mampu menerapkan keyakinan-keyakinan yang harus mereka lakukan dalam penerapannya. Nah, ini peraturan kelas kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan diharapkan setelah memiliki keyakinan kelas yang baik, maka akan memunculkan lingkungan yang positif dan tentunya nanti akan menjadi sebuah budaya yang positif. Karena tata tertib atau peraturannya bukan datang dari guru, tetapi dari murid sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dibandingkan dari peraturan. Berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit tapi mudah diingat sesuai dengan kondisi kelasnya. Tentunya misalnya tadi saya kelas 6 akan berbeda dengan kelas 6 Galileo Galilei atau Isaac Newton. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Dan yang paling utama adalah semua siswa harus ikut dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas
Sebelum. Nah ini ya, setelah kita memiliki keyakinan kelas, ketika kita siswa melakukan kesalahan supaya tidak dihukum, kita terapkan segitiga restitusi. Ya, di mana ada 3 validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas diri. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan, dia tidak akan merasa rendah diri, tapi mereka akan tetap merasa percaya diri, tetapi sadar akan kesalahannya dan diharapkan tidak untuk mengulanginya kembali. Contoh perkataan-perkataan atau yang bisa diucapkan oleh ibu guru ketika menerapkan segitiga restitusi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah, jadi tidak menghakimi bahwa saya paling benar, kamu salah. Kalau diterapkan segitiga restitusi, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Misalnya sedang ada siswa yang sedang bertengkar, tapi ibu lebih tertarik bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi perkataan-perkataan ini memberikan dampak positif pada itu, ya, yang disebut dengan tadi menstabilkan identitas. Jadi dibuat supaya tidak merasa bersalah atau merasa rendah diri. Kemudian validasi kebutuhan. Ini membantu mengenali murid kebutuhannya apa. Dapatnya pada dasarnya setiap tindakan manusia itu pasti tentu ada tujuannya. Walaupun misalnya anak itu kesiangan, pasti dia tidak dengan sengaja melakukan kesiangan. Atau misalnya mencontek karena mungkin tidak bisa. Ya, nah itu gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul misalnya dia bertengkar dengan temannya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi bahasa-bahasanya kemudian menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Atau nilai-nilai di pasar apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah kamu ingin jadi seperti anak apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini contohnya ya. Saya membuat sebuah contoh penerapan segitiga restitusi dan itu sudah dikasih saya oleh Ibu Sekretari. Dan yang lainnya Kesiangan ya ceritanya. Ini sih kekurangan Ya kan contoh Pak. Jadi ketika kita kesiangan, saya tidak langsung kenapa kamu kesiangan, tapi cuma ditanya kesiangan, silakan duduk kembali. Lalu nanti saya bertanya kepada dia lebih akan dipisah dari temannya. Ini
Nah, jadi ini contohnya, jadi ketika terlambat tidak langsung dimarahi di depan teman-teman aja, tadi melaksanakan segitiga restitusi, cara-caranya menstabilkan kesalahan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi di dalam posisi manajemen, si peserta didik itu memiliki keyakinan sendiri dan ingin memperbaiki masalahnya, solusinya juga dari diambilkan dari diri sendiri, jadi dari diri sendiri. Nah ya tadi kita, nah ini menstabilkan identitasnya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, baiklah kita selesaikan bersama ya. Ini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Devista pasti punya alasan mengapa Devista datang terlambat. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Nah itu kita tahu menurut Devista keyakinan kelas itu harus dilakukan atau tidak. Itu gunanya adanya keyakinan kelas. Jadi ketika melanggar, kita kembalikan lagi aturan atau keyakinan yang telah mereka ya. Nah dari pertama tadi perubahan paradigma, kemudian kebutuhan manusia, teori kontrol, kemudian posisi kontrol manusia, segitiga restitusi. Coba hal apa yang bisa mengubah paradigma teman-teman semuanya, dan apa yang teman-teman dapatkan setelah mendengar atau melihat tayangan-tayangan yang tadi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi. Peran AMO, maksudnya peran kita sebagai guru yang telah lakukan selama kegiatan ini bagaimana. Lalu saya akan menjadi guru yang seperti apa ketika saya setelah melakukan ini. Kira-kira dari teman-teman sekalian siapa yang bisa atau yang mau merefleksikan? Kalau bertanya boleh. Oh, mau bertanya dulu boleh. Oh, Anis mau merefleksikannya. Sebentar ya. Tadi kan ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dasarnya dari mana? Dasar keyakinan kelas datang dari kita kan memiliki 6 dimensi ya. Jadi kita memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dimulai dari mandiri, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah dari situ Pak, jadi keyakinan kelas yang telah yang mereka buat itu berasal dari nilai-nilai kebajikan. Itu misalnya datang ke sekolah tepat waktu, berarti mereka belajar disiplin. Dimensi yang mana yang masuk ke sana? Dan itu kan ada yang namanya tadi itu dibandingkan dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, gitu ya. Nah, apakah ketika aturan kelas dan adanya keyakinan kelas, peraturan kelas ini menahan diubah atau tidak ada? Hanya ada keyakinan kelas. Gitu. Nah, sekarang yang jadi dasar misalnya ini keyakinan saya harus datang misalnya tepat waktu jam 7. Dasarnya dari mana? Saya harus datang dari jam 7 itu. Itu kan pasti berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu misalnya di kelas itu harus datang jam 7. Baru ada keyakinan saya harus datang jam 7 kan gitu. Jadi nggak akan ada keyakinan kelas kalau nggak ada peraturan kelas. Kan tadi bikin peraturan kelasnya, kalau peraturan kelas kan datangnya dari sekolah. Ya, nah sedangkan kalau keyakinan kelas itu datangnya dari mereka sendiri. Seperti yang tadi kata saya ungkapkan di awal bahwa untuk disiplin positif itu memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang itu kita tuangkan kepada peserta didik bahwa sebagai pelajar itu kita harus memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Kita si profil pelajar Pancasila itu kita jabarkan dari 6 dimensi itu menjadi
sekolah itu memiliki visi dan misi dan memiliki tujuan pendidikan sehingga nantinya menjadi keyakinan mereka gitu. Tapi kalau peraturan kelas masih ada gitu kan? Iya, tapi dirubah kalau sesudah ada keyakinan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas gitu. Karena keyakinan kelas datangnya dari mereka sendiri. Jadi misalnya kalau di peraturan kelas datang harus pukul 7, tapi kalau keyakinan kelas saya tidak boleh terlambat, saya harus datang tepat waktu. Iya, maksudnya Mau merefleksi nggak tadi Bu Anis sudah ngaji? Tahu Anis. Coba Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan refleksi saya selama materi ini. Saya tidak akan berpoin ya Bu. Saya akan menyampaikannya secara keseluruhan. Bahwa melalui kematerian ini mengubah paradigma saya sebagai seorang guru. Jadi saya itu sebagai manajernya, harus sebagai manajer kontrol kelas, di mana kita menciptakan disiplin positif yang muncul dari diri anak sendiri, serta memahami bahwa kita itu harus meyakini adanya restitusi. Jadi tidak hanya hukuman, tidak hanya kita harus konsekuensinya gimana, tapi kita harus memahami restitusi sehingga anak dapat memahami solusi dari masalahnya itu sendiri, serta anak juga dapat membuat keyakinannya, bukan hanya baku dari peraturan bahwa anak itu yakin apa yang harus dia lakukan, bukan peraturan. Jadi apa yang harus dia lakukan, yang harus dia yakini dari yang harusnya ada sesuai dengan kebajikan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu kayak tadi, kenapa anaknya harus jam 7? Karena mereka meyakini kalau misalnya jam 7 itu harus sudah masuk sekolah. Saya yakin harus tepat waktu dan harus sekolah. Iya, aturan ada. Nah, anak itu meyakini karena adanya aturan sebelumnya. Jadi diyakini oleh anak-anak bahwa kenapa saya tidak boleh terlambat? Karena saya yakin udah jam begitu harusnya saya belajar. Saya harus yakin kalau jam segitu harus saya belajar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi yang mau menambahkan dari Bu Anis? Ismi mau menambahkan? Amel. Oh ya, silakan Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, cara berpikir saya akan berubah bahwa sebagai guru kita harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh setiap murid. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini dilakukan seorang guru pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer. Karena merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah. Dan terus bagus tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada lagi Bu Bapak? Ya, dari materi-materi ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kalau dari semua materi ini, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak mengaturkan kepada kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk memberikan untuk melakukan aksi nyata, memberikan pemahaman budaya positif, dan tak lupa kepada rekan-rekan hebat saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemahaman mengenai budaya positif. Mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita, SD Negeri Bali Pawati. Tepuk tangan untuk semuanya. Akhir kata, mohon maaf apabila perkataan saya ada yang menyinggung atau banyak salah. Pastinya banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.